لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Langsung saja saya terhubung dengan rekan kami Dimas Ginanjar, jurnalis Jawa Pos langsung dari Madinah, Arab Saudi. Dimas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat petang, Dista. Ya, Dimas, bagaimana kondisi di Madinah hari ini? Apa saja update informasinya termasuk kabar jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Madinah? Iya, betul. Saat ini di Madinah masih ada rutinitas seperti biasa, yakni kedatangan calon jemaah haji dari Indonesia ke Madinah. Selain itu juga masih berjalan juga proses pemindahan calon jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah. Yang sebelumnya diawali dulu dengan melakukan miqat di Bir Ali untuk selanjutnya melakukan perjalanan darat sekitar 5-6 jam menuju Mekah. Dan betul sekali saat ini juga ada kabar terbaru bahwasanya sejak tanggal 2 Mei atau kedatangan pertama calon jemaah haji Indonesia di Madinah, saat ini sudah ada 8 calon jemaah haji yang telah meninggal dunia. Seperti itu kondisi terakhir saat ini. Ketika memang jemaah haji ini meninggal dunia, hak-hak apa saja, Dimas, yang didapatkan oleh jemaah yang meninggal dunia di Madinah? Oke, ya, terkait hak-haknya memang akan semuanya akan dipenuhi oleh pemerintah, termasuk yang pertama adalah terkait dengan asuransi. Asuransi ini memang setelah mengikat ke calon jemaah haji yang memang sudah memiliki surat panggilan untuk naik haji. Itulah kenapa kalaupun jemaah haji ini meninggal saat berangkat dari rumah, berada di asrama, di penerbangan, ataupun saat berada di Madinah, ataupun nanti misalkan ada yang ada di Mekah, semuanya itu tercover dengan asuransi. Nominalnya memang saya tidak tahu pasti karena ada beberapa yang berbeda-beda, tetapi itu nanti akan dibayarkan. Selain itu hak untuk ibadahnya, yakni nanti akan ibadah hajinya dibadalkan atau diwakilkan juga akan dipenuhi. Sehingga meskipun yang bersangkutan meninggal dunia, mereka tetap bisa mendapatkan pahala untuk hajinya karena sudah diwakilkan. Seperti itu, Dista. Baik, mudah-mudahan memang jemaah haji Indonesia akan bisa terus menjaga kesehatannya. Tapi berkaitan dengan kesehatan, Dimas, tentu tidak lepas dari keberadaan KKHI. Pernahkah Dimas memantau di sana dan apa aktivitas di sana? Apakah juga banyak jemaah haji Indonesia yang sedang mengalami gangguan kesehatan di Madinah saat ini? Iya, betul. Kemarin saya kebetulan dari sana dan memang sampai seperti sebelumnya di rumah sakit memang tidak terlalu banyak pasien yang berasal dari Indonesia. Seperti itu. Jadi rata-rata memang masih bersifat karena dehidrasi, berarti ini kurang cairan. Biasanya karena calon jemaah haji tidak banyak minum, dan ini memang yang disarankan oleh dokter sendiri adalah kalau bisa setiap 1 jam itu minum sekitar 200-250 ml air setiap jamnya, itu lebih baik. Bahkan kalau misalkan tidak yakin dengan minuman itu cukup, bisa juga diberikan dengan oralit 1 gelasnya. Nah, KKHI sendiri sudah membawa sangat banyak oralit dan akan diberikan secara cuma-cuma kepada calon jemaah haji yang merasa dehidrasi. Selain itu, selain perkara dengan dehidrasi, masih ada beberapa pasien yang berkaitan dengan penyakit dalam, misalkan terkait dengan diabetes, obesitas asam urat, atau dengan kolesterol. Selain itu yang cukup banyak sebenarnya, meskipun juga hitungannya masih di bawah 10, itu adalah beberapa orang-orang yang kena di kejiwaannya, terutama terkait dengan demensia. Jadi mereka biasanya lansia, lupa kalau saat ini sudah berada di Arab Saudi, mereka ingin pulang misalkan, atau bahkan mereka lupa sebenarnya mereka mau ngapain ya di sini. Nah, pendampingan itu yang terus dilakukan oleh tim kesehatan untuk memastikan mereka bisa kembali prima lagi untuk beribadah dan selanjutnya persiapan menuju puncak ibadah haji pada awal Juni nanti. Baik, terima kasih Dimas Ginanjar untuk update laporannya. Kami tunggu untuk update laporan berikutnya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Perpindahan calon jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah telah memasuki hari ketiga, namun ada perubahan skema penempatan jemaah yang patut disimak. Di Makkah, jemaah tak lagi diinapkan berdasarkan kloter, melainkan berdasarkan perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah. Meski begitu, PPIH menjamin seluruh layanan tetap maksimal. Pergeseran jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah sudah berlangsung sejak Sabtu 10 Mei 2025. Hingga hari Senin, sedikitnya 9.052 jemaah telah bergerak menuju kota suci Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji.
Namun tahun ini ada perubahan signifikan dalam skema penempatan jemaah. Sesampainya di Mekah, jemaah tak lagi diinapkan berdasarkan kloter, tetapi berdasarkan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Muhammad Hanafi menegaskan, meskipun ada pemisahan jemaah dari kloternya, bahkan antar anggota keluarga tidak ada layanan yang dikurangi. Semua jemaah mendapat kamar hotel layak, konsumsi 3 kali sehari, hingga transportasi dan bimbingan ibadah yang sama. Pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Haji itu sudah punya sistem. Sistem itulah yang kemudian mengikat syarikat. Sehingga mau tidak mau kita yang harus menyesuaikan. Ini di negara mereka, sehingga kemudian kita harus menyesuaikan. Kami sampaikan, ini dampaknya nanti ini loh. Antara lain harus terpisah. Nah, mereka bisa memahami. Kondisi ini terjadi karena untuk pertama kalinya Indonesia menggandeng 8 syarikat untuk melayani 203.320 jemaah haji reguler. Hal ini dilakukan demi penyesuaian dengan transformasi sistem layanan haji di Arab Saudi. Demikian pula koordinasi antar petugas di lapangan dipastikan berjalan ketat, termasuk saat terjadi kesalahan penyambutan kloter oleh maktab yang tidak sesuai. Mukhlis menyatakan tidak ada jemaah yang terlantar dan seluruh hak jemaah tetap dipenuhi. Ketika nanti waktu kepulangan tiba, jemaah akan dikembalikan ke penempatan berdasarkan kloter agar proses imigrasi dan kepulangan berjalan lancar. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter 32 asal Kabupaten Serang, Banten berangkat ke Tanah Suci. Para jemaah calon haji diminta agar jaga kesehatan dan mematuhi aturan selama beribadah. Pemerintah Kabupaten Serang, Banten melepas 393 orang jamaah calon haji kloter 32 atau kloter pertama dari Kabupaten Serang. Isak tangis para keluarga mengantar jemaah calon haji mewarnai keberangkatan para calon jemaah haji tersebut. Sebelum berangkat, para jemaah diminta untuk jaga kesehatan selama menjalani proses ibadah haji. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Rudi Suhartanto, mengatakan pihaknya beserta jajaran mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Dirinya menyebut cuaca di tanah air dan Arab Saudi sangatlah berbeda. Sehingga hal ini harus diwaspadai oleh para jemaah calon haji, diantaranya dengan menjaga kondisi fisik, serta menjaga pola makan. Tujuannya agar selama melaksanakan ibadah haji, badan tetap sehat dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Selain itu, Rudi meminta calon haji agar wajib mematuhi segala aturan yang berlaku selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci dan mengikuti segala arahan dan petunjuk dari petugas haji. Ibadah yang wajib bagi seluruh umat Islam, para jamaah, mohon dengan hormat untuk mematuhi tata tertib, mematuhi berbagai macam aturan yang sudah disiapkan oleh para petugasnya, ikutin perintah, saran, petunjuk dari para petugas haji sehingga teman-teman jemaah bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, setertib mungkin. Insya Allah pulang-pulang mabrur dan mabrur. Mereka kondisi. Sementara itu, total kuota jemaah calon haji asal Kabupaten Serang tahun ini adalah sebanyak 1.244 orang yang dibagi dalam 5 kelompok terbang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك